Halo teman-teman semua, sekarang saya ingin melanjutkan pelajaran kita tentang bagian-bagian dari part of speech. Saya akan memberikan contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah mengenai contoh verbs. Oke. Nah, saya ingatkan lagi, verb itu adalah sebuah kata perbuatan atau tindakan, ya. Kemudian selain itu, verb juga dapat mengekspresikan kondisi atau keadaan. Oke, kita lihat berikut ini. Untuk action verb itu normal-normal saja ya, seperti run, jump, sit, ask, think, talk. Nah, ini semua adalah action word ya, action verb ya. Kemudian untuk yang state of being yang mengekspresikan kondisi atau keadaan itu menggunakan is, am, are, was, were. Ya. Jadi kalau action verb itu begini, ya benar-benar kata-kata yang action. Kalau yang state of being itu is, am, are, dan was, were. Sekarang kita lihat pembagiannya. Nah, dalam kata kerja verb itu ada yang disebut physical verb. Maksudnya adalah ini menjelaskan tindakan fisik yang spesifik, ya, dan biasanya diciptakan dengan gerakan tubuh, ya, menggunakan tubuh dan alat untuk menyelesaikan tindakan tersebut. Misalnya di sini, let's run to the corner and back. Nah, ini adalah sebuah tindakan berlari menggunakan tubuh, ya, menggunakan tubuh kan. Kalau berlari menggunakan kaki. Lalu I hear the train coming. Nah, ini juga menggunakan telinga. Lalu call me when you're finished with class. Nah, di sini call me bukannya panggil saya ya. Call me ini artinya telepon saya. Ya, menggunakan tool, menggunakan alat. Oke. Jadi ini namanya physical verbs. Jadi benar-benar menggunakan tubuh dan alat untuk menyelesaikan tindakan. Dan kebalikannya itu ada yang namanya mental verb. Ya, mental verb itu adalah verb yang berhubungan dengan konsep. Ya, misalnya seperti menemukan sesuatu, mengerti sesuatu, berpikir sesuatu, atau merencanakan sesuatu. Nah, yang namanya mengerti, berpikir, dan merencanakan itu kan letaknya di otak ya, di pikiran. Jadi secara umum, mental verb itu mengacu pada keadaan pikiran. Misalnya, I know the answer. Nah, know di sini adalah verb yang termasuk mental verb, yang artinya dia tidak perlu bergerak, tidak perlu menggunakan gerakan tubuhnya ataupun alat. Dia hanya diam saja, tapi sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu, yaitu dia berpikir dan dia mengetahui jawabannya. Lalu, she recognized me from across the room. Dia mengenali saya dari seberang ruangan. Nah, ini mengenali, ini juga bicara soal pikiran. Jadi dia tidak bergerak, dia hanya berpikir. Ya. Lalu, do you believe everything people tell you? Nah, ini juga tentang mempercayai sesuatu, itu juga tidak perlu gerakan tubuh atau alat, dia hanya berpikir. Oke, jadi inilah yang namanya mental verb. Kebalikannya adalah physical verb yang benar-benar bergerak menggunakan tubuh dan alat untuk mencapai atau menyelesaikan tindakan tersebut. Lalu bagaimana dengan states of being verb? Maksudnya adalah ini adalah verb yang menunjukkan keadaan atau kondisi seseorang yang ada saat itu, ya. Dan state of being verb ini juga tidak aktif karena tidak perlu ada tindakan yang dilakukan. Karena hanya memberitahukan keadaan atau kondisi seseorang. Contohnya, I'm a student. Nah, ini kan tidak perlu bergerak. Dia cuma perlu menyatakan, saya murid. Kondisinya saat itu ya, state of being dia itu adalah murid. We are circus performers. Nah, ini juga menyatakan kami adalah performer sirkus. Tony is sick. Nah, ini juga menyatakan Tony itu sedang sakit kondisinya. I am happy. Nah, dia juga sedang menyatakan saya kondisinya sedang bahagia. Jadi tidak memerlukan gerakan apapun. Nah, ini menggunakan yang namanya states of being verb. Is, am, are, dan was, were. Dan biasanya ini dikenal sebagai linking verbs. Ya, nanti kalau kita belajar mengenai linking verbs, itu salah satunya adalah is, am, are, dan was, were. Kemudian verb ini juga biasanya diikuti oleh adjektif. Misalnya seperti ini, circus performers, ya. Performers itu kan adalah orang yang penampil ya. Berarti dia termasuk noun kan? Nah, circus itu kan adalah sebuah tempat ya, tempat sirkus gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan kalau untuk kategori dia masuk noun juga.
Tapi karena dia direndengkan atau ditautkan dengan noun, maka circus di sini berubah menjadi adjective, ya, karena dia menjelaskan performersnya ini. Performers apa? Performers circus. Begitu, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang adverb. Ya. Nah, adverb itu adalah kata-kata yang menjelaskan verb, adjective, dan dirinya sendiri atau adverb, ya, dirinya sendiri. Nih. Jadi adverb itu menjelaskan 3 hal, ya, verb, adjective, dan dirinya sendiri. Ya, kita lihat maksudnya apa nanti. Nah, adverb ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama adverb of time. Namanya juga ada time, ini memberitahu kita kapan sesuatu dikerjakan, kapan sesuatu terjadi. Biasanya digunakan di awal atau di akhir kalimat. Kata-katanya adalah afterwards, already, always, immediately, last month, now, soon, then, yesterday. Contoh kalimatnya adalah he collapsed and died yesterday. Nah, ini yesterday ini memberitahukan kepada kita kapan dia mati. Ya. His factory was burned down a few months ago. Nah, di sini ada a few months ago, ini adalah adverb, ya, beberapa bulan yang lalu. Ini nggak boleh dipisah nih, ya, beberapa bulan yang lalu. Ini menjelaskan kapan pabriknya ini terbakar. Last week we were stuck in the lift for an hour. Minggu lalu kami terjebak di lift selama 1 jam. Nah, last week ini juga menjelaskan kapan mereka terjebak di lift. Ya, jadi kalau kalian melihat ada kalimat-kalimat seperti ini, kata-kata seperti ini, kalian bisa mengetahui, oh, ini kan memberitahukan kapan terjadinya. Nah, itu adalah adverb, ya, untuk lebih lengkapnya adverb of time. Tapi untuk sekarang yang perlu kalian ketahui, yesterday ini adalah adverb. A few months ago adalah adverb, last week adalah adverb. Tidak perlu mikir-mikir, ini adverb time, adverb place, nggak perlu, ya. Yang penting sudah tahu bahwa ini adalah termasuk adverb. Kemudian berikutnya adalah adverb of place, namanya juga udah place, ya. Ini memberitahu kepada kita di mana sesuatu itu sedang terjadi, ya. Contohnya adalah above, di atas, below, di bawah, here, di sini, outside, di luar, over there, di sana, there, di sana, under, di bawah, upstairs, di atas. Contoh, we can stop here for lunch. Stopnya di mana? Stopnya di sini. Put the cake there, atau put the cake over there, ya, sama aja. Jadi orang bisa tahu kalau kita bilang put the cake over there sambil nunjuk, nah dia akan tahu. Nah, itu namanya adverb, ya. They rushed for their life when fire broke out in the floor below. Nah, ini memberitahu kita di lantai berapa, lantai yang paling bawah, ya. Berikutnya adalah adverb of manner. Manner ini maksudnya adalah cara melakukannya seperti apa, ya. How, caranya bagaimana dia melakukannya. Nah, kebanyakan adverb of manner ini berakhir dengan ly, ya, seperti yang pernah saya jelaskan. Misalnya seperti badly, happily, sadly, slowly, quickly. Nah, seperti teman-teman lihat di sini sebenarnya adalah adverb ini adalah penambahan ly di belakang dari adjective, ya, dari bad jadi badly, happy jadi happily, sadly jadi sad jadi sadly, slow jadi slowly, ya. Kemudian ada kata adverb yang memang benar-benar adverb tanpa ly, ya, misalnya seperti well, hard, dan fast, ya. Hard dan fast ini adalah adjective. Perubahan mereka menjadi adverb itu tidak perlu menambahkan apa-apa seperti ini, seperti bad jadi badly. Kenapa? Karena ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang berkata hardly. Nah, jadi kalau kita menambahkan ly juga, itu artinya sudah berbeda, bukan dengan keras lagi, ya. Hard itu keras. Kalau kita tambahin hardly, itu artinya bukan keras dalam bahasa Inggris. Jadi, untuk hard, itu kita tidak perlu mengubah apa-apa, dia akan tetap bisa menjadi adverb, tergantung dari posisi dia di dalam kalimat, ya. Demikian juga dengan fast. Tapi kalau fast ini, dalam bahasa Inggris, fastly itu tidak ada, ya. Jadi cukup fast itu sudah merupakan adverb tergantung dari posisi dia. Nah, misalnya the brothers were badly injured in the fight. Nah, ini badly ini adalah
adverb ya. They had to act fast to save the other. Nah, ini fast-nya ini kita tahu dari mana dia adalah adjective atau adverb. Taunya adalah dari dia memodify apa? Nah, memodify-nya kan dia memodify act fast. Nih. Ini kan verb ya. Ini kan verb nih. Jadi, kalau dia memodify verb, berarti dia adalah adverb ya. Karena di sini kan act ini kan sebuah tindakan. Jadi dia merupakan verb ya. Seperti yang kita ketahui, adverb itu memodify verb. Jadi dia adalah verb di sini. Ini adalah adverb ya. At the advanced age of 88, she still sang very well. Nah, di sini adalah adverb well ya. Very di sini apa? Sama. Very di sini juga adverb. Karena adverb itu memodify adverb ya. Jadi very adverb, well juga adverb. Memodify-nya apa? Memodify sang di sini. Dia menyanyi dengan sangat baik ya. Di sini kata kerja sang. Oke, tapi jangan pusing dulu. Yang penting kalau badly itu adalah yang ada lilinya ini. Nah, ini adalah adverb of manner ya. Lalu adverb of degree ini memberitahu kita level atau tingkatan mana sesuatu dilakukan. Itu bisa dengan kata almost, much, nearly, quite, really, so, to, dan very. Contohnya, it was too dark for us. Terlalu gelap bagi kami ya. Jadi levelnya terlalu gelap gitu ya. Nah, ini ditaruhnya sebelum adjective. Jadi dark ini kan adjective. Jadi too dark misalnya ya. Too rich ya, terlalu kaya gitu ya. Too big, terlalu besar gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian the referee had to stop the match when it began to rain really heavily. Nah, di sini lihat, really di sini adalah adverb, heavily di sini juga adalah adverb. Dia bisa memodify dirinya sendiri kan? Jadi sebelum adverb ya really, heavily. Her daughter is quite fat for her age. Nah, ini putrinya cukup gemuk untuk usianya. Jadi ini adalah tingkatannya ya. Tingkatan dia tuh agak gemuk, cukup gemuk gitu ya. The accident victim nearly died. Nah, matinya tuh level apa? Hampir mati. Seperti itu ya. Jadi nearly. Ini bisa ketahuan juga dari kata li-nya di sini ya. After all these years, she's still feeling very sad. Nah, ini very ini adalah adverb yang memodify kata sifat sad ya. Merasa sangat sedih gitu ya. Jadi tingkatannya sesedih apa sih? Sangat sedih gitu ya. Kalau sad aja kan sedih, tapi kalau udah pakai very sangat sedih, menunjukkan tingkatannya lebih tinggi daripada sad ya. Berikutnya adalah adverb of frequency. Nah, inilah yang akan kita pelajari banyak kali nanti, yang memberitahu kita seberapa sering sesuatu dikerjakan atau terjadi. Jadi seberapa sering ya. Jadi misalnya nih, again, almost, always, ever, frequently, generally, hardly ever, nearly, nearly always, never, occasionally, often, rarely, seldom, sometimes, twice, usually, dan weekly ya. Contohnya adalah misalnya they were almost 50 when they got married. Nah, jadi ini dikasih tahu hampir 50 tahun ya. He hardly ever say something nice to his wife. Nah, artinya ini frekuensi dia mengucapkan sesuatu yang baik pada istrinya itu kurang sekali ya. While overseas, he frequently phone home. Nah, selama di luar negeri dia sering nih. Frequent ini artinya sering. Jadi seberapa sering? Frequently gitu ya. She's not nearly always right, although she thinks she is always right. Nah, ini artinya dia tidak selalu benar ya. Jadi hampir-hampir tidak selalu benar, walaupun dia selalu merasa benar. Jadi ini menunjukkan bahwa dia sama sekali seringkali tidak benar malahan ya. He complained that she never smile back. Nah, ini tidak pernah, artinya frekuensinya tuh seberapa sering dia tersenyum, tidak pernah. We only write to each other very occasionally. Nah, ini saling menulis surat satu sama lain ya, cukup sering juga ya dari kata occasionally ini. Peter seldom reads the Bible. Nah, ini jarang ya. Seberapa sering Peter membaca Alkitab? Jarang. Sometimes he stays late in the office to complete his work. Nah, kadang-kadang dia lemburnya itu kapan? Kadang-kadang. Seberapa sering dia lembur? Kadang-kadang.
Our cat was bitten twice by the same dog. Nah, seberapa sering tuh kucing kita digigit oleh anjing yang sama 2 kali, ya. Ini twice ini artinya 2 kali. The man usually proposes marriage, ya. Seberapa sering si pria ini menyatakan untuk menikahi seseorang? Biasanya, ya, usually. Jadi ini semua menunjukkan frekuensi atau seberapa sering orang melakukan sesuatu, ya. Jadi ingat saja almost, hardly, frekuensi dan sebagainya ini adalah adverb, ya.